Saya ingin kita bicara dari sisi konteks real yang terjadi di Papua, gitu ya. Saya ingin menjuduli itu dengan Papua di persimpangan jalan. Dia bilang itu yang Papua Merdeka ada di sana itu. Jadi kau harus benci dia. Ini kelakuan baku jual orang Papua. Jadi kalau mau bangun negara ini, bangun daerah ini, itu kita harus keluar dari cara baku kasih label. Welcome to Manuscript Papua YouTube channel, and this is the official URL of Manuscript Papua YouTube channel. Director of the Limited Association for the Study and Empowerment of Indigenous Peoples, Naomi Marasian, expressed her concern about the current condition of Papua, which she called Papua at a crossroads. Naomi Marasian spoke in a public dialogue of the PBMGKI entitled, Preventing and Protecting Indigenous Papuans from the Creeping Genocide, held in Sentani, Jayapura Regency, August 21, 2024. Member of the Papuan People's Representative Council, John Nirgobai, also gave his opinion at this event. Manuscript 2-1. Saya ingin kita bicara dari sisi konteks real yang terjadi di Papua, gitu ya. Saya ingin menjuduli itu dengan Papua di persimpangan jalan. Iya, Papua di persimpangan jalan. Hari ini kondisi Papua itu tidak baik-baik saja. Fakta di lapangan kita tahu bahwa masyarakat adat kita itu sedang ada dalam kebingungan, kepanikan. Hari ini posisi negara itu tidak hadir bagi masyarakat adat. Ini catatan saya ya, ini saya ingin memberikan masukan. Kita bicara genocide itu bukan lagi kita sedang memasuki fase itu. Land grabbing, perampasan tanah itu sedang terjadi. Ekosida berkaitan dengan tanah-tanah adat, hutan adat, itu bukan lagi dikelola masyarakat adat hari ini. Kalau kita bicara tentang masa depan Papua, maka kita bicara harus berbasis pada apa yang dipunyai oleh masyarakat adat saat ini. Bagaimana mereka akan maju, bagaimana perubahan, fase atau dunia akan mereka masuk itu, dunia seperti apa? Kita sedang memasuki Otsus Jilid 2, tahap kedua ini. Selama ini proteksi itu tidak dilakukan. Apa yang disampaikan oleh Pak Matius tadi, beberapa upaya itu sudah dilakukan. Tapi ada kesenjangan di sini. Hari ini masyarakat adat tidak menjadi tuan di negerinya. Mereka sedang bergeser, sedang tercabut dari akar budayanya, tercabut dari hak-hak mereka. Banyak berita hari ini kita lihat banyak sekali mulai cerita tentang Merauke, Bovendigul, Jayapura. Wilayah-wilayah di mana ada investasi itu terjadi kemiskinan. Kemiskinan, genosida yang sedang terjadi di Papua sedang menuju ke masa itu tersistem dan secara masif. Saya berharap kita boleh menghibur duka lara kita, tapi mari kita bicara tentang apa sesungguhnya kondisi kita hari ini. Baik itu masyarakat adat, jangan kita tidur. Para tetua adat, bangun kembali. Pemerintah daerah hari ini dengan kebijakan Otsus untuk anak asli Papua memimpin. Mari bicara. Saya pikir agenda ini sangat menarik dan baik sekali buat kita. Dan tidak hanya kita bicara di level ini. Saya pikir orang-orang penting dalam hal ini adalah para pemegang mandat keputusan di pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten, harus mulai melihat situasi ini. Nah, Bapak Ibu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak James, saya pikir itu ruang yang sebenarnya juga sedang disiapkan oleh pemerintah. Tapi kembali lagi, mari kita lihat kondisi existing kita. Fase perencanaan yang tadinya sebenarnya sudah digagas di inisiatif di Kabupaten Jayapura, mulai dari kampung ke atas. Itu ruang itu harus semakin terbuka untuk kita. Dengan pendanaan-pendanaan yang sekarang mulai turun. Saya pikir ada mandat Otsus yang diberikan, itu proteksi, perlindungan kepada masyarakat adat. Kemudian pemberdayaan, itu harus dilakukan, harus dikerjakan. Skemanya modelnya seperti apa? Supaya aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat adat itu tidak beralih. Sementara masyarakat adat cuma menonton saja apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi dengan kami. Gitu. Mungkin itu yang menjadi catatan saya. Terima kasih sekali lagi. Bapak-bapak yang terhormat. Saya pikir Papua tidak hanya kita bicara tentang orang kulit hitam, tapi juga semua saudara-saudara yang ada. Tapi kita harus menjadi tuan yang baik. Tuan yang baik itu adalah sistem kendali keputusan itu tidak beralih, tapi harus ada pada kita. Dan kita yang harus mengatur semua. Bukan sebaliknya kita menjadi penonton. Demikian, terima kasih. Saudara-saudara, ini tema yang cukup membuat saya kepala sakit kemarin.
Saya ini anggota DPR mau ikut seleksi besok baru suruh bicara tentang genosida. Iya kan? Kadang-kadang orang ini kan menilai orang dari apa yang kita ucapkan, bukan apa yang kita kerjakan. Ini yang tidak bagus. Orang hanya bicara saya NKRI, langsung orang percaya, padahal kelakuan lain. Dia bilang dia itu yang Papua Merdeka ada di sana itu, jadi kau harus benci dia. Ini kelakuan baku jual orang Papua. Jadi kalau mau bangun negara ini, bangun daerah ini, itu kita harus keluar dari cara baku kasih label. Yang benar adalah kita bangun daerah ini secara sungguh-sungguh karena negara benar hadir. Bukan sekadar bicara, dia ini saya yang ini, oh itu. Kalau saya itu gaya mati, itu kuno itu. Nah, graping genosida. Ini artinya ya kita tidak ada sebuah teori yang menulis. Saya cari tidak ada. Jadi kita masing-masing memberikan definisi. Pak Agus Sumule bikin definisi, ini Pak ini juga bikin definisi, Philip juga bikin definisi. Jadi begini, ini proses penghancuran yang terjadi perlahan-lahan yang tidak kita sadari. Poinnya di situ. Oleh karena itu, maka tadi Bapak ini sudah bicara, tadi Pak Etaria bilang ini sistem yang membelenggu kita. Kalau robah sistem ya itu Jakarta yang nanti robah. Parpol dorang yang pemegang remote control di negara ini, bukan hukum. Dong bisa olah hukum saya suka mereka. Ya toh, kamu takut dia ada rekomendasi partai. Saya kan tidak akan maju, belum maju ke calon kepala daerah, jadi marah-marah tidak apa-apa. Kalau yang mau maju jangan. Ya, bahwa Otsus sudah ada sebagai konsep awalnya itu ingin membangun sebuah negara kesatuan, tapi implementasinya adalah negara federal. Tapi sebagai anggota DPR yang diangkat dengan undang-undang Otsus, sesungguhnya memang ada sejumlah kewenangan diberikan. Tapi mengapa orang Papua biasa bilang pegang kepala lepas ekor? Itu ada di pasal 4 ayat 2 undang-undang Otsus itu sendiri. Konsep idealnya adalah Otsus itu memberikan kewenangan kepada daerah, hanya 5 yang dipegang oleh pusat. Ternyata kan tidak. Kalau baca pasal 74 dan pasal 4 ayat 2 secara utuh, itu tidak. Saya pernah baku debat sedikit dengan salah satu pakar pemerintahan. Saya bilang, Pak baca teks undang-undangnya baru Pak bicara Pak punya teori, karena itu teorinya benar. Tapi undang-undangnya kan mengatakan tidak. Oleh karena itu kewenangan yang ada ini harus kita dapat manfaatkan secara baik untuk kepentingan orang asli Papua. Tadi Bapak, saudara saya dari BRWA, dia menunjukkan fakta. Ini akibat orang di Kementerian SDM dan Kehutanan juga sesungguhnya tidak paham undang-undang Otsus. Belum rela undang-undang itu ditetapkan. Karena ini undang-undang yang terjadi kilap karena ada tuntutan merdeka, undang-undang ini harus hadir sebagai resolusi konflik. Saya pernah ketemu Sekjen KLHK, bukan cerita omong kosong. Kita berdebat tentang Otsus. Dia bilang, kau lihat Indonesia ini utuh, jangan kau lihat Papua ke Indonesia, tapi dari Jakarta nih kau lihat ke Papua sana. Saya bilang, wah ini selesai. Karena itu NSPK, pemerintah Provinsi Papua minta untuk ada 78.000 hektar IUPK MHA, tidak jadi-jadi sampai Siti Nurbaya mau berakhir besok. Ini Lukas NMB pergi minta pun tidak, apalagi John Gobai. Artinya, peta-peta itu akibat cara pandang pemerintah pusat yang belum utuh terhadap undang-undang Otsus. Kalau ditanya orang Papua tentang hutan adat dan potensi yang ada, dia akan bilang, ini kan warisan dari leluhur saya kepada saya. Jadi hutan adat yang dimaksud adalah hutan yang ada dalam wilayah adat saya, itu hutan adat. Itu pemerintah, masyarakat adat Papua. Kalau pemerintah ya ada ketentuan, bikin pemetaan dulu, pengakuan, baru penetapan. Apakah kemudian hutan-hutan yang tadi dipetakan dan IUP itu dikerjakan? Oh tidak semua Pak. Karena apa? Ada yang sengaja dipegang. Nanti kalau ada yang mau datang, dia bilang, wah ini saya punya. Buktinya saya punya izin. Itulah mafia. Dia bisa saja taruh di pasar bursa, dia menikmati saja dari izin yang dia dapat. Ketika kita mau urus tambang rakyat, datang seorang pemegang IUP, dia bilang, wah ini saya punya.
Kau punya dari mana? Ada izin ini. Di sinilah kadang-kadang pemerintah juga memposisikan diri sebagai pemegang hak wilayah, itu masalah juga. 2 juta hektar hari ini mau cetak sawah di Papua Selatan. Orang Marin bilang bukan saya yang lepas. Itu siapa yang lepas? Nah? Inilah kelakuan-kelakuan kita orang juga yang tidak bagus. Kita pintar berpidato, tapi ketika kita di posisi, kita juga bingung. Entah? Pintar itu bukan ukuran. Kau kerja baru kau pintar. Ya kan? Pintar itu kan hanya untuk dapat IP di kampus, terus bisa naik kelas. Jadi yang sedang terjadi hari ini itu di Papua itu adalah belum maksimalnya pengakuan dan penghormatan masyarakat adat. Itu yang terjadi. Penguasaan tanah adat dalam jumlah yang besar di tanah Papua atas nama negara demi kepentingan korporasi sedang terjadi. Kalau hari ini orang bisa dengar, saya harap Jakarta bisa dengar teriakan saudara-saudara saya di Tanah Marin agar 1 juta hektar itu dibatalkan. Jangan demi kepentingan apapun. Apakah itu pilkada ataukah itu kepentingan kerakusan oknum kita, orang Papua di selatan harus mengorbankan itu. Banyak investasi yang berkedok. Pertama babatutan, setelah itu pemegang izin itu dia jual menjadi hutan, menjadi lahan kelapa sawit. Jadi pemerintah posisikan diri seperti pemegang hak wilayah, tapi itu pindah ke pemegang izin kayu, dia juga posisikan diri sebagai pemilik hak wilayah, telah dia yang menjual. Nah ini hal-hal yang tidak. Setelah itu mediasi aktif yang diamanatkan oleh undang-undang itu tidak berjalan dengan baik. Kadang-kadang ada mental oknum pejabat pemerintah menjadi tengkulak. Apa itu tengkulak? Izin bisa dijual dengan nilai yang tidak main-main. Saya sekian lama jadi ketua Dewan Adat. Ketika kita mau kasih keluar izin waktu itu, seorang oknum kadis tanya saya, ada tanda tangan harga berapa? Bah, saya bilang, loh ini aturannya kan masyarakat bicara dulu kalau dia sepakat. Nah, kita kan hanya mengetahui tidak nilai-nilai harga. Artinya tengkulak itu kadang terjadi. Model tengkulak itulah yang kemudian membuat masyarakat kita menjadi, masyarakat adat kita menjadi masalah. Akibat yang disebut konspirasi antara penguasa dan pengusaha. Ini Mas dia tahu karena dulu biasa alami. Nah, pemberian izin dalam sistem OSS yang tidak memberikan tidak menjadikan izin masyarakat adat sebagai syarat di dalam pemberian sebuah izin. Mau cepat tapi ada yang dikorbankan. Mau berbasis digital tapi ada yang dikorbankan. Itulah mungkin yang terjadi di selatan juga mungkin karena itu. Nah, kemudian pembelajaran budaya tidak masuk dalam muatan lokal. Bicara Otsus, bicara saya anak adat hebat-hebat. Tapi muatan lokal, Pak mantan Kadis Pendidikan. Ini kan fakta, jadi saya bicara lurus saja. Terus gereja bilang, kalau orang bicara adat, bicara dia punya leluhur, bilang apa? Jangan bicara, itu kau sudah penyembahan berhala. Jadi gereja juga harus dikoreksi kan? Iya enggak? Memang siapa yang bilang orang Papua itu tidak mengenal Tuhan? Ada kita kenal kok, tapi dengan sebutan kami. Orang bilang Hugatame. Itu bukan baru karena Telemans dan Walter Post sampai di Paniai baru kami tahu. Oh tidak, saudara dulu. Kalau begitu orang Hindu dan Buddha itu tidak bisa ke surga karena itu tidak bilang Tuhan Yesus. Iya, ini cara-cara menghancurkan nilai-nilai kepercayaan asli yang ada. Mengapa pemerintah kemudian mendorong direktur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat di Dirjen Kebudayaan, Pak itu teman. Kenapa? Karena ini harus dilindungi oleh negara. Nah, kemudian masih terbatasnya pelayanan kesehatan dan pendidikan di kampung-kampung akibat sarana dan sarana transportasi yang terbatas. Nah, ini terjadi ya. Saya kira ini kemudian ini bagian-bagian yang menghancurkan. Penghancuran perlahan-lahan. Kita membangun hanya di sekitar kota. Kita lupa yang ada di kampung-kampung. Terus di kampung-kampung itu siapa yang ada di sana? Itu orang asli Papua ada di sana. Masyarakat adat Papua ada di sana. Tidak ada yang setengah mati jalan kaki ke sana. Hanya masyarakat di kampung yang orang bisa ke sana. Kemudian belum maksimalnya penguatan kapasitas dan pemberdayaan dan pembiayaan bagi masyarakat adat. Di dalam undang-undang Otsus itu bicara tentang adat dan masyarakat adat terlalu banyak.
Tapi kita bersyukur bahwa Kakak Matius menjadi Bupati Jayapura sudah mendorong implementasi dari Perdasus nomor 23 tahun 2008. Kalau di tempat lain kan adat jadi pemadam kebakaran, beradat juga mau saja. Itu ada konflik baru, Bupati telepon, kepala suku posisi. Kalau Bupati mau dapat periksa di kejaksaan baru panggil. Kok tempo dulu, ini ada masalah sedikit. Jadi adat jadi pemadam kebakaran dengan, nah itu kan yang salah itu. Nah kemudian belum maksimalnya pelayanan pemerintahan di distrik yang mendudukan pemerintahan adat dalam pemerintahan modern. Pak Matius dulu mendorong kampung adat, di atasnya harus pemerintahan distrik itu dia harus permanen di sana, jadi tidak perlu rakyat datang rame-rame ke Kabupaten Jayapura, selesai di tingkat distrik. Coba lihat distrik di kampung-kampung itu, bangunan bagus tapi camat terada. Terus camat melayani siapa? Tiap hari antri tak putar di kantor bupati dan dia baju. Terus inilah ya, ini fakta-fakta ya. Kita penghancuran terjadi secara pelan-pelan. Karena apapun caranya mereka adalah pelayanan yang harus melayani di kampung-kampung. Kemudian karena berbagai alasan terjadi kekerasan terhadap masyarakat adat Papua. Alasannya macam-macam. Alasan yang mungkin juga kita juga yang mulai ganggu orang, berorang balik hajar kitongkah. Alasan karena mereka disuruh oleh orang lain untuk hajar kita kah. Lah itulah fakta-fakta terjadi. Kemudian yang lain itu adalah belum maksimalnya pengakuan hak politik orang asli Papua di tengah-tengah kepentingan politik, partai politik dan money politik. Kamu setuju semua pasti yang ini? Iya toh? Iya dong. Agar kita menjadi merasa merdeka di tanah ini, maka posisi-posisi penting kasihlah kepada orang asli Papua. Kalau nanti dia bikin salah ya pasti alam telan dia. Karena tuan tanah di Papua ini dia hanya senang dengan orang Papua saja. Orang lain dia takut. Kenapa ini penting? Karena hal-hal inilah kemudian yang membuat tidak secara pelan-pelan kita merasa dihancurkan. Jadi jangan kaget kalau biasa orang berjuang secara setengah mati untuk hal-hal tersebut dapat menjadi perhatian. Yang berikutnya adalah pekerjaan-pekerjaan proyek yang dapat dikerjakan oleh orang asli Papua diberikan kepada pengusaha non-Papua. Pekerjaan swakelola yang dapat diberikan kepada masyarakat dikerjakan sendiri oleh OPD atau oleh keluarga dari kepala OPD. Jadi kalau kita bicara grabbing genosida, maka aspeknya banyak. Antara lain yang menurut pemahaman saya yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, terkait dengan regulasi sudah cukup banyak regulasi dibuat, tapi pelaksanaan yang tidak melaksanakannya secara baik. Terdapat pembagian kewenangan, tetapi kewenangan itu pula tidak dilaksanakan dengan benar. Saya ulang lagi, jangan minta yang besar, kalau yang kecil saja kok tidak bisa. Pembagian kewenangan sudah dilakukan dengan PP 106 tahun 2021. Siapa yang melaksanakan? Pemerintah punya tugas. Pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi. Dana otsus itu dulu tiba di provinsi, baru provinsi yang bagi. Sekarang langsung kabupaten. Sejak tahun 2002, dana otsus telah menjadi sumber pendapatan di APBD. Jadi kalau ada bupati bilang, saya tidak tahu dana otsus, omong kosong. Begitu. Baik, saya kira itu saja ya. Pak, bagaimana? Pak, sudah. Ya, dilanjutkan dulu Pak John sampai Baik. saya. Pak, ada masalah? Ya sudah, saya punya kewajiban memberikan penanggapan. Baik, kalau begitu, sudah. Yang berikut, ya regulasi sebenarnya sudah ada. Kita mari konsisten melaksanakan regulasi tersebut. Agar apa yang menjadi kekhawatiran kita semua tentang grabbing genosida ini dapat diantisipasi oleh kita sendiri, anak Papua sendiri, dan juga oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Saya pikir itu saja. Selamat siang.
Kalau ada, Pak, mohon maaf ya. Terima kasih, Tuhan pasti memberkati. Kalau ada masalah yang pernah terjadi, saya mohon maaf ya, Pak. Siap. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus bagi Bapak John Gobay. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.